Hadis yang menjelaskan tentang amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Prinsipnya itu ahsanu amala itu sebenarnya kata kuncinya di pada dua ya, yaitu ikhlas dan benar. Jadi kalau kita bicara kualitas amal itu kata kuncinya dua sebenarnya, yaitu ikhlas dan benar. Ini dirujuk kepada penjelasan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau menjelaskan firman Allah di surah Al-Mulk, surah Al-Mulk ayat 2 itu. Surah Tabarak atau Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menciptakan hidup dan mati dengan segala pernak-perniknya itu untuk menguji kalian. Siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, paling baiknya amal perbuatan itu kata Ibnu Abbas itu dua ketentuannya, yaitu ikhlasnya, yang kedua benarnya. Jadi kalau amalan itu dasarnya ikhlas dan benar, maka amalan itu berkualitas. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Paling baiknya amal itu. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasun. Artinya memurnikan. Apa yang dimurnikan? Yang pertama akidah kita, iman kita, tauhid kita. Jangan sampai terkotori oleh hal-hal yang dapat merusaknya. Apa saja itu? Secara umum syirik, riddah, murtad, dan kufur akan ayat-ayat Allah. Kalau sampai akidah kita terkotori oleh salah satunya saja, apalagi tiga-tiganya, itu bisa hapus seluruh amal kita dari akil baligh sampai kita melanggar atau melakukan hal yang dapat merusak akidah itu. Dan kalau nggak tobat, itu kita bisa menghadap kepada Allah dalam keadaan nol kebaikannya. Nauzubillah min syarri dzalik. Salah satunya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, misalnya di surah ancamannya ya, diantaranya di surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 105 itu. Itu kalau sampai terjadi kufur akan ayat-ayat Allah, kata Allah, fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hancur lebur amalnya, dan nanti pada hari kiamat tidak akan ditimbang amalnya itu. Kenapa nggak ditimbang? Begini, ditimbang itu kalau ada perbandingan baik dan buruk. Kalau tidak ada perbandingan baik dan buruk, ya nggak usah ditimbang. Lah kalau dia menghadap kepada Allah dengan nol kebaikan, apa yang mau ditimbang? Itu kalau nggak tobat itu. Karena fahabitat amaluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kalau nggak ditimbang berarti langsung masuk neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau nggak tobat, tapi kalau tobat diampuni oleh Allah, bahkan kebaikan yang hilang dikembalikan oleh Allah. Lah Ustadz, katanya dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. An-Nisa ayat 48 dan 116 itu. Jawabannya gini, memang dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah kalau sampai mati dia nggak tobat. Tapi kalau dia tobat diampuni oleh Allah. Mana dalilnya? Al-Furqan. Al-Furqan ayat 67, 68, 69, 70. 68, 69, 70. Itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Syirik, membunuh, zina.
Kalau enggak tobat diancam oleh Allah dengan kehinaan. Kalau tobat, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Kalau kata Imam Syafi'i, bahkan pahala yang hilang diganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Nah, terus kemudian yang kedua, memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah. Memurnikan niat untuk berbuat semata-mata hanya karena Allah ini diantaranya didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 162 itu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku, seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Terus yang ketiga, mengikhlaskan amal. Memurnikan amal itu berarti rumusnya gini ya, pada ketentuan yang tidak boleh ditambah jangan ditambah, pada ketentuan yang tidak boleh dikurangi jangan dikurangi, pada ketentuan yang syariat mengatakan silakan ditambah dan dikurangi, silakan ditambah dan dikurangi selama syariat mengizinkan. Jadi untuk benar itu ketentuannya dua. Yang pertama ilmu, yang kedua ittiba. Yang pertama apa? Ilmu. Yang kedua apa? Ittiba. Yang pertama ilmu. Kenapa kok harus pakai ilmu? Karena kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Makanya harus pakai apa? Ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ditolak. Karena orang yang beramal tanpa ilmu itu dia tidak akan mulia, karena yang dimuliakan oleh Allah itu yang beriman dan berilmu sekaligus. Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi yang akan diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan berilmu sekaligus. Tahajud, ngejos subuh kesiangan misalnya. Tahajud itu utama, sholat subuh itu jauh lebih utama. Nyumbang sana, nyumbang sini, bantu sana, bantu sini. Orang tua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Mertua sendiri miskin tidak pernah dibantu. Nyumbang sana, nyumbang sini itu utama, tapi kepada orang tua dan mertua itu jauh lebih utama. Itu kena talbis iblis tadi itu, sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Orang yang tidak berilmu itu rawan disesatkan oleh orang yang sesat menyesatkan. Makanya harus apa tadi? Berilmu. Dan kabar gembiranya, orang yang berilmu, orang yang mau belajar dimudahkan masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadisnya Sahih Muslim. Jadi orang yang mau menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, kayak Anda keluar dari rumah ini, itu potensial dimudahkan oleh Allah masuk surga. Lanjut. Itu tadi ilmu. Yang kedua ittiba. Ittiba itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah besok baru masuk ke hadis yang pertama insya Allah.